Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Meski urusannya membela Peggy Setiawan telah usai, kuasa hukum Tony RM tetap aktif membongkar sejumlah celah pada kasus pindah Cirebon. Bahkan seperti baru-baru ini Tony RM itu mengklaim menemukan kebohongan Ibtu Rudiana soal proses penangkapan terpidana kasus pindah Cirebon. Nah, Tony RM mengaku menemukan adanya rincian waktu yang tidak sesuai dengan kesaksian Ibtu Rudiana saat menangkap terpidana kasus pindah ini. Dalam kesaksian penangkapan terpidana kasus pindah itu, Ibtu Rudiana sempat mengaku membutuhkan waktu 15 menit untuk membuat terpidana mengakui tindakan. Ibtu Rudiana juga mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus pindah Cirebon. Ibtu Rudiana bertemu Aep dan Dede Riswanto di depan SMP 11 Cirebon pada jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Katanya Aep mengaku mengetahui kejadian yang dialami Eki dan Pina pada 27 Agustus 2016 silam. Nah, sampai kemudian Ibtu Rudiana itu meminta Aep menghubungi bila sudah melihat pelaku kasus pindah Cirebon itu. Nah, pada pukul 4 sore Ibtu Rudiana kembali dan mengamankan terpidana kasus pindah Cirebon. Pasalnya dalam putusan sidang kasus pindah, Ibtu Rudiana baru membuat laporan ke Reskrim Polresta Cirebon itu jam setengah 7 malam. Dengan begitu ada jeda waktu 2 jam 30 menit. Tony mengatakan Ibtu Rudiana berbohong soal mengajak berbincang baik-baik terpidana kasus pindah Cirebon. Yang sebelumnya Ibtu Rudiana itu bercerita soal kronologi penangkapan 7 terpidana kasus pindah Cirebon. Ibtu Rudiana bersama anak buahnya di unit narkoba Polresta Cirebon menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, terus Sudirman, Sakatatal, dan Suprianto. Nah, Ibtu Rudiana berkata bahwa dia hanya membutuhkan waktu selama 15 menit untuk membuat terpidana mengakui perbuatannya di kasus pindah Cirebon. Nah, atas pengakuan inilah, kata Ibtu Rudiana, dia membuat laporan ke unit reskrim. Nah, sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar diberikan ke reskrim, kata Rudiana. Nah, bahkan Rudiana juga mengaku memiliki cara tersendiri untuk membuat terpidana mengaku perbuatannya. Nah, seperti apa belak-belakannya Kang Tony RM membongkar kebohongan Ibtu Rudiana? Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Munculnya para terpidana itu diakui oleh Pak Rudiana bahwa ia telah mengamankan para terpidana itu berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede. Nah, ini sejalan dengan BAP Pak Rudiana pada tahun 2016 ya. Pada tahun 2016 di halaman di poin 5 ya, di poin 5 ya, dalam BAP-nya ya. Itu jelas ada pertanyaan dari penyidik ya. Apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara sebutkan. Nah, dijawab oleh Pak Rudiana, ya, adapun identitas para pelaku tersebut sebagai berikut. 1. Eko Ramadhani ya, alias Koplak. Nah, kemudian yang kedua, Suprianto alias Kasdul. Yang ketiga, Hadi Saputra alias Bolang. Yang keempat, Eka alias Tiwul. Yang kelima, Sudirman alias Paceo. Yang keenam, Andika. Yang ketujuh, Andi. Yang kedelapan, Dani. Yang kesembilan, Peggy alias Perong. Yang kesepuluh, Jaya alias Kliwon. Dan yang kesebelas, Saka. Nah, ini diakui ya oleh Pak Rudiana dalam konferensi pers tersebut, mengamankan, walaupun dia membantah kalau itu penangkapan, memang mengamankan ya. Nah, ini sejalan atau sesuai dengan BAP Pak Rudiana tahun 2016 pada poin 5. Namun saya menilai ada yang bohong mengenai waktu dan mengenai pengamanan ya. Nah, di dalam konferensi pers itu ya, Pak Rudiana mengaku
hanya mempunyai 15 menit waktu saat mengamankan para terpidana itu, kemudian diserahkan kepada reserse atau reskrim. Faktanya, ya, saya membaca putusan pengadilan. Nah, di dalam putusan atas nama 5 terpidana ini, ya, Pak Rudiana mengakui di sini tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10, ya, saksi Pak Rudiana ini bersama rekan-rekan mencari informasi ke teman-teman anak saksi, dan sekitar jam 14, jam 2 siang, ya, saksi menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan saudara Aep dan saudara Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Nah, kemudian Aep dan Dede ini menjelaskan, ya, bahwa ia melihat keributan waktu malam minggu itu. Nah, itu jam 14, ya, ketemu Aep dan Dede. Nah, kemudian Pak Rudiana meninggalkan nomor handphone kepada Aep agar dikabari kalau orang-orang itu sudah muncul atau sudah ada di tempat tersebut. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya. Nah, berarti ini kan jam 2 siang nih, ya. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya, itu diakui berempat loh, ya, oleh Pak Rudiana dalam konferensi pers itu. Rudiana berempat, ya. Nah, setelah 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, saudara Aep menelpon saksi yang memberitahu bahwa sekelompok anak-anak muda yang ribut-ribut pada malam kejadian ada di lokasi di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Berarti kalau 2 jam, ya, setelah 2 jam kemudian setelah pergi, nah, berarti di sini jam 2 siang, ya, kemudian 2 jam kemudian berarti jam 4 sore. Nah, kemudian, ya, saksi bersama rekan-rekan, ya, Pak Rudiana langsung mencari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, ya, berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Nah, kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai, membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana ini, ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, ya, nah, 2 jam kemudian setelah Pak Rudiana pergi dikabari kemudian datang, berarti jam 4 sore. Sementara dalam putusan pengadilan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim, ya, itu pada hari yang sama 31 Agustus 2016 jam 18.30, ya, 18.30. Berarti kalau dari jam 4 ke 18.30, ya, jam 16 sampai 18.30 berarti ada waktu, ya, 2,5 jam, bukan 15 menit. Nah, 2,5 jam itu, ya, kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ya, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik. Nih, bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini sesuai dengan BAP bahwa munculnya 11 orang itu memang dari Pak Rudiana hasil menginterogasi, bukan menanya baik-baik, bukan bertanya baik-baik kepada
orang-orang yang telah diamankan itu. Itu ya. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini ya, di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan bertanyanya baik-baik, kemudian mengaku. Namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya ada 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan. Itu ya. Kemudian yang kedua, soal saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan. Ini juga ditanyakan oleh Pak Hotman Paris. Ini kan saksi penting. Nah, kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Jawaban Pak Rudiana saat itu tidak tahu kan, karena dia hanya sebagai pelapor. Nah, dalam kesaksian Aep dan Dede ya, itu memang tidak dihadirkan di persidangan ya. Hanya dibacakan saja saksi Aep dan Dede. Namun belakangan Dede muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi bahwa ia tidak hadir di persidangan itu karena menurut Dede itu atas sarannya Pak Rudiana. Nah, siapa yang benar? Ya, apakah Dede atau Pak Rudiana? Nah, oleh karenanya ya, untuk mengetahui ya siapa yang benar, Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri ya. Kenapa? Karena Dede hanya seorang kuli bangunan ya, hanya orang biasa, orang bisa dikatakan orang miskin ya, tetapi Dede berani mengungkap mengenai kesaksiannya itu ya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep dan Rudiana maupun tidak hadirnya Dede di persidangan itu karena saran Pak Rudiana tersebut ya. Ini harus diperiksa Pak Rudiana. Taruhannya adalah institusi Polri. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana ini, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede harus segera diperiksa, sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama Pak Rudiana. Dan saya masih berharap 100% kepada Bareskrim Polri, baik Bareskrim Polri maupun Irwasum maupun Propam ya, untuk lebih transparan, lebih objektif memeriksa Pak Rudiana, karena ini taruhannya institusi Polri. Hasilnya segera umumkan ke publik. Nah, kemudian yang ketiga, soal narkoboy. Nah, Pak Hotman menanyakan apakah ada transaksi narkoboy di balik kasus Vina ini. Nah, dijawab sama Pak Rudiana itu tidak ada. Nah, soal itu ya biarlah masyarakat yang menilai ya, karena Pak Hotman bisanya menanyakan seperti itu karena bisa saja Pak Hotman dalam Instagramnya itu banyak sekali mungkin muncul ya, atau pertanyaan-pertanyaan seputar itu sehingga ditanyakan ke Pak Rudiana. Kemudian yang keempat ya, soal membantah pengakuan Liga Akbar dan Dede yang kesaksiannya ya mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Di dalam putusan atau di dalam kesaksian Liga Akbar waktu sidang peninjauan kembali sangat terang disampaikan di depan majelis hakim bahwa Liga Akbar itu dijemput di gang, kemudian diajak ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil, kemudian dibawa keliling kota ngobrol 4 mata. Nah, artinya Liga Akbar ini ya, kesaksiannya ini diminta oleh Pak Rudiana berdasarkan keterangan Liga Akbar yang terungkap dalam persidangan peninjauan kembali. Dan Dede ini mengaku di dalam channelnya Kang Deddy Mulyadi, mengaku diminta oleh Aep, kemudian ketemu dengan Pak Rudiana. Nah, mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana dan Aep. Nah, tetapi ini dibantah. Siapa yang benar? Lagi-lagi Mabes Polri harus segera memeriksa Pak Rudiana. Masuknya dari Dede dulu, karena Dede yang telah
jujur, menurut saya dia telah jujur, telah membuka, telah membongkar, mengungkap yang sebenarnya, Dede diperiksa. Hasil pemeriksaan Dede sebagai jalan untuk memeriksa Pak Rudiana. Sekali lagi, masyarakat Indonesia berharap Mabes Polri dalam mengungkap masalah ini, karena taruhannya institusi, harus objektif, harus transparan, sampaikan ke publik hasilnya. Kemudian yang kelima, soal CCTV. Nah, soal CCTV, Pak Rudiana ini saya amati jawabannya itu ya saling bertentangan. Pertama, jawabannya itu CCTV ia mengetahui hanya di perumahan Garden menghadapnya. Ya. Nah, tapi di sisi lain jawaban berikutnya ketika ditanya apakah ada ke flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya. Nah, kesimpulan saya ya, Pak Rudiana ini ya, dalam menjawab soal CCTV ini ya, saya menyimpulkan Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Jelas mengetahui karena dia mengatakan ada di Garden, ya perumahan Garden. Kemudian juga dia ngomong lagi meskipun tidak menghadap ke flyover, hanya menghadap ke jalan raya. Berarti saya menyimpulkan Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV. Periksa itu Pak Rudiana. Mabes Polri harus segera periksa. Cari CCTV-nya. Cari CCTV-nya. Harus dipertanggungjawabkan ya mengenai CCTV itu. Mengenai CCTV itu ya jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga ya bahwa CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada. Ini sesuai dengan putusan pengadilan ya atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto ya, Dodi dan Gugun Gumilar yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? Setiap manusia ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa ya, kematian, maka rasa penasaran itu ada agar segera dibuka CCTV itu. Pasti ada rasa penasaran itu. Jadi saya melihatnya Pak Rudiana ini, saya menilainya Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV ya. Oleh karenanya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana mengenai CCTV. Periksa itu Gugun Gumilar, periksa itu Pak Dodi ya. Segera kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ingat, taruhannya institusi. Karena sekarang publik ya, mau dengan penjelasan Pak Rudiana yang kemarin ya, itu tetap publik itu tidak percaya. Itu persoalannya Bapak Kapolri. Ya, jadi ini taruhannya institusi, segera periksa dan kemudian umumkan ke publik. Kemudian keenam, ya, ini soal membantah melakukan penganiayaan. Kita semua tahu banyak beredar foto waktu 2016, ada 6 foto yang diduga para terpidana saat itu kondisi fisiknya itu pada tidak wajar ya, mukanya pada bengap dan hal itu juga ya sejalan ya disampaikan oleh saksi Aldi Renaldi dalam kesaksiannya di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, bahwa mereka termasuk Aldi ya itu saat diamankan ya itu dilakukan penyiksaan, kemudian diinjak-injak, kemudian disundutin rokok, sampai yang paling biadab yaitu diminumi air kencing segelas gedean. Ini luar biasa. Apakah ada Pak Rudiana ya saat melakukan penyiksaan itu? Apakah Pak Rudiana terlibat? Hal itu ditanyakan oleh Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Namun jawaban Pak Rudiana membantah, ia tidak melakukan penganiayaan. Nah, apakah Pak Rudiana jujur? Ada waktu 2,5 jam, anaknya kemudian meninggal, bapaknya itu wajar emosi. Apakah percaya Pak Rudiana tidak melakukan kekerasan saat mengamankan para terpidana itu? Hanya Mabes Polri yang bisa mengungkap ini. Mabes Polri lagi-lagi ini taruhannya institusi,
karena masyarakat tidak percaya atas penjelasan Pak Rudiana itu. Oleh karenanya ya, Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana ya. Jalannya sudah ada, yaitu Pak Rudiana sudah dilaporkan ya. Segera periksa Pak Rudiana ya, kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ini taruhannya institusi Polri, Bapak Kapolri. Oke, kemudian yang ketujuh, soal Eki meninggal apa belum, dan bersediakah makam Eki dibongkar untuk dilakukan tes DNA ya. Nah, pertanyaan ini ya, pada intinya ya, inilah pertanyaannya Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Pak Rudiana menjawab bahwa Eki telah meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah anaknya Pak Rudiana. Sampai ia bersumpah, mati 7 turunan kalau saya bohong. Pak Rudiana, manusia semua bakal mati. Namun nih ya, yang paling pasti tidak bisa dihilangkan, yang terus menyelimuti hati adalah yang namanya berbohong. Pak Rudiana pasti tidak tenang setiap saat, pasti gelisah. Setiap ada berita gelisah, setiap ada, apalagi ada pemeriksaan, pasti gelisah, deg-degan. Itu yang diderita ya, kepada orang yang berbohong, itu pasti tersiksa.